Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa menyaksikan video ini. Nah, di kelompok kita terdiri dari 3 orang. Ada Amanda Mahendra, itu saya sendiri. Kemudian ada teman saya, Muhammad Faril, dan juga Heri Fernanda, yang telah bekerja untuk pembuatan video ini juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi pengelolaan data aktivitas mahasiswa berbasis website, dan juga nanti kita akan juga memperlihatkan use case diagramnya seperti apa. Oke, di sini kita akan cari tahu sistem informasi yang seperti apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi jenis sistem informasi ini merupakan sebuah website yang mengelola aktivitas mahasiswa yang berbakat. Ya, karena kita memerlukan sistem informasi yang baik untuk mendata mahasiswa-mahasiswa yang berbakat kayak gitu. Nah, jadi kita tentu aja memerlukan sistem informasi yang bisa mendata dan mahasiswa tersebut bisa diberikan akses untuk mendatanya sendiri gitu. Jadi kalau sekiranya nggak ada sistem informasi yang seperti ini, tentu saja kita perlu capek-capek datang ke akademik atau ke prodi hanya untuk mendata prestasinya kita gitu kan nggak mungkin gitu kan, karena di zaman sekarang itu udah ada sistem informasi. Jadi contohnya seperti Pintu, nggak perlu jauh-jauh datang ke prodi terlebih dahulu atau ke akademik. Karena dengan adanya jaringan internet sebagai jembatan itu jauh efisien ketimbang kita datang ke prodi langsung kayak gitu. Nah, untuk masuk ke dalam sistem informasi ini, mahasiswa diperlukan login ntar. Dan juga nanti akhirnya logout kayak gitu. Nanti kita akan memperlihatkan diagramnya seperti apa. Oke, di sini kita akan mengenal pengguna siapa saja yang berlalu lintas dalam mengakses sistem informasi ini. Oke, jadi yang pertama tuh ada mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu kita sendiri sebagai mahasiswa untuk dapat mengakses sistem informasinya. Jadi tentu aja mahasiswa ntar bisa login dan juga bisa logout. Kemudian di sini tuh ada akademik. Jadi akademik ini itu sebagai adminnya gitu ya, bukan operator. Nanti kita jelasin nih operator ini seperti apa di dalam sistem ini. Nah, jadi ntar akademik ini tuh perannya sebagai melihat, sebagai menginput nilainya mahasiswa yang berprestasi tadi, kemudian memberikan kembali ke mahasiswanya kayak gitu. Ditampilin lagi ntar nilai-nilai berprestasi dari mahasiswa tersebut. Oke, dan akademik ini perlu login dan juga perlu logout juga. Kemudian di sini tuh ada operatornya. Jadi operator di sini tuh seperti bot yang sudah ada di dalam sistemnya terlebih dahulu. Jadi dia nggak login dan juga nggak logout. Berbeda dengan sistem informasi yang mungkin teman-teman lainnya itu operatornya mungkin manusia, tapi ini beda. Jadi operator di sini itu sudah ada di dalam sistem yang dimana dia kerjanya cuma sebagai keamanan dalam sistem. Yang dimana operator ini tuh udah disetting terlebih dahulu memiliki pekerjaannya tersendiri gitu. Nah, jadi tampilan diagram use case-nya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita zoom aja biar jelas. Nah, di sini tuh terdapat 3 aktor seperti yang kita katakan tadi. Di sini tuh ada mahasiswa, kemudian di sini ada operator dan juga kemahasiswaan. Oke, jadi mahasiswa itu bisa registrasi. Nah, jadi kita tariklah nih garis asosiasi ke registrasi. Nah, jadi registrasi ini itu mahasiswa tentu aja perlu mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengakses website tersebut. Jadi perlu daftar dulu. Kalau udah daftar, barulah nanti mahasiswa perlu input datanya. Kayak daftar nama, kayak daftar email, NIM, dan lain-lain. Nah, jadi use case input data ini kita berikan tanda panah ke arah registrasi. Ini merupakan komponen use case yang bernama general. Kenapa kita buat general? Karena kontrolnya lebih kecil daripada registrasi. Kenapa panahnya ke arah registrasi? Dia menunjukkan ke arah use case yang lebih umum. Use case yang lebih umum yaitu registrasi. Nah, setelah menginput data atau mendaftar, mahasiswa diperlukan login. Oke, jadi di sini tuh kita buat include. Nah, ini include. Nah, jadi untuk mengakses suatu use case, jadi dia perlu login. Kenapa? Karena, jadi sistem itu bakal memeriksa apakah pengguna ini berhak untuk mengakses use case ini atau tidak. Jadi dia perlu include. Jadi tanda panahnya ke arah login, kayak gitu include-nya. Oke, kemudian mahasiswa juga bisa melihat dashboard mahasiswa ya. Ini kalau udah registrasi tadi, udah berhasil registrasi kemudian login. Nah, itu mahasiswa bisa mengakses dashboard mahasiswa. Nah, ini dashboard mahasiswa ini kita bisa melihat seperti kalau di Pintu itu kayak grafik IPK. Nah, nanti apakah dia turun, naik kayak gitu setiap tahunnya. Nanti kita bisa melihatnya di dashboard mahasiswa. Kemudian di sini kita buat include juga, ini sama kayak input data tadi setelah registrasi.
Itu perlu login. Kenapa login? Jadi dia perlu login untuk mengakses dashboard mahasiswa. Kemudian di sini tuh mahasiswa bisa mengakses laporan aktivitas. Nah, jadi laporan aktivitas ini itu merupakan hasil nilai akhir kayak gitu. Kalau di Pintu, laporannya seperti apa itu bisa dilihat detailnya di laporan aktivitas. Nah, jadi laporan aktivitas ini itu bisa diakses oleh kemahasiswaan akademik. Nah, ini kita tarik asosiasinya ke mahasiswaan juga. Ke kemahasiswaan juga nih. Nah, kayak gitu. Oke, jadi untuk mengakses laporan aktivitas, jadi mahasiswa diperlukan login. Nah, jadi mengarah ke login lagi nih. Kemudian mahasiswa juga bisa kelola aktivitas. Nah, di sini tuh kita buat general lagi input aktivitasnya. Jadi mahasiswa itu bisa menginput aktivitas sesuai keinginannya. Nah, jadi di sini tuh ada 5 pilihan nih. Apa aja? Minat bakat, organisasi, kepedulian sosial, penalaran, sama kegemaran. Jadi mahasiswa ini bisa memilih salah satu dari kelima ini sesuai dengan minat mahasiswa tersebut. Jadi kita buat extend di sini. Nah, jadi kan extend ini komponennya digunakan untuk menggambarkan sebuah relasi use case ke sebuah use case yang lain. Jadi ada use case yang ditambahkan ke use case yang lain. Nah, jadi use case ini atau use case yang ditambahkan tadi akan dijalankan hanya pada kondisi tertentu. Nah, jadi kalau misal nih mahasiswa ini mengambil penalaran. Nah, jadi use case yang ditambahkan tadi hanya akan dijalankan pada kondisi tertentu. Nah, jadi dia bakal ngambil penalaran aja. Jadi makanya kita buat extend di sini, nggak include. Kalau include kan yang pasti kan, kayak seperti login tadi, jadi perlu login kayak gitu. Jadi ini ada kondisi tertentunya gitu, apakah mahasiswa ini ngambil penalaran, kegemaran, kayak gitu. Jadi makanya kita bikin extendnya ke arah input aktivitas. Nah, yang di sini input aktivitas ini kita buat karena kontrolnya lebih kecil daripada kelola aktivitas. Karena kelola aktivitas merupakan use case umum. Oke, kemudian kita lanjut ke operator. Nah, ini operator ini merupakan bot yang sudah ada di dalam sistem. Beda dengan sistem informasi teman-teman mungkin. Kalau teman-teman itu mungkin operatornya manusia yang dimanajemen oleh manusia sendiri. Nah, jadi kalau operator ini dia nggak login. Nggak login dan juga nggak logout dia. Karena dia udah ada di dalam sistem. Jadi kerja operator ini validasi user. Nanti si operator ini bakal lihat apakah username sama passwordnya benar atau email sama passwordnya benar atau salah. Jadi dia validasi dulu nih, divalidasi kemudian salah. Jadi dia tampilin error. Kemudian di sini kita buat extends ke arah login. Nah, jadi login ini itu include dulu ke validasi user. Jadi setiap mahasiswa masuk, dia bakal validasi dulu apakah benar passwordnya atau salah. Nah, kalau salah dia bakal tampilin display error kayak gitu. Oke, kemudian di sini tuh ada aktor kemahasiswaan atau akademik kita bilang. Jadi di sini tuh dia bisa melihat data mahasiswa yang sudah diinput tadi, yang udah didaftar tadi. Kan kalau udah input tuh dia bakal masuk ke data mahasiswa. Jadi kemahasiswaan bisa lihat. Nah, dari data-data itu kemahasiswaan bisa mengakses laporan aktivitas mahasiswa nih use case-nya nih. Asosiasinya mengarah ke kemahasiswaan atau kemahasiswaan mengarah ke laporan aktivitas. Oke, kemudian kemahasiswaan juga bisa melihat input aktivitas dari mahasiswa tadi. Jadi akademik ini itu bisa melihat apakah penalaran, dia bakal tahu. Dia bakal tahu kalau kita ngambilnya penalaran kayak gitu. Kemudian kemahasiswaan ini akhirnya bisa logout dan di sini itu mahasiswa juga bisa logout. Mahasiswa bisa login, kemudian mahasiswa juga logout. Dan kemahasiswaan atau akademik ini juga logout dia. Nah, logout juga. Jadi setiap dia lihat laporan aktivitas, dia juga perlu login ini kemahasiswaan. Nah, kalau operator ini nggak login dan juga nggak logout karena dia sudah ada di dalam sistem. Nah, jadi kira-kira seperti itu use case diagram dari kelompok kami, yaitu tentang analisis kebutuhan sistem informasi pengelolaan aktivitas mahasiswa berbasis website. Ya, lebih dan kurang kita mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.